Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai larutan standar, membuat larutan standar, pengukuran volume, penimbangan dan alat laboratorium yang digunakan, serta standarisasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Anissa Solehah, yang kedua Justin, yang ketiga Regita Gustiana Cahyani, yang keempat saya sendiri Siti Nurani, yang kelima Citra Angelina Sinaga. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama menjelaskan larutan standar, yang kedua menjelaskan zat yang memenuhi syarat sebagai larutan standar, yang ketiga menjelaskan cara membuat larutan standar, yang keempat menjelaskan tentang pengukuran volume, berat, dan alat laboratorium yang digunakan dalam volumetri, yang kelima melakukan perhitungan untuk membuat larutan standar dari zat yang berwujud cair dan juga padat. Lalu yang terakhir, membuat larutan standar dan standarisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Justin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan standar. Nah, apa pengertian dari larutan standar? Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, kemudian mengandung bobot yang diketahui dalam suatu volume tertentu larutan. Bila reaksi yang digunakan dalam bentuk padatan, maka beratnya harus diketahui dengan tepat. Dan bila reaksi yang digunakan dalam bentuk larutan, maka volume dan konsentrasinya harus diketahui dengan tepat. Nah, standarisasi adalah suatu usaha untuk menentukan konsentrasi yang tepat suatu larutan baku. Baik, selanjutnya adalah penentuan konsentrasi larutan baku dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada metode langsung. Sejumlah tepat zat padat murni secara kuantitatif dilarutkan di dalam suatu pelarut sehingga diperoleh volume total secara tepat dengan menggunakan lampu ukur. Nah, yang kedua yaitu ada metode tidak langsung. Konsentrasi yang tepat dari larutan yang dibuat dengan melarutkan sejumlah kurang lebih zat padat di dalam suatu pelarut diketahui dengan proses standarisasi. Larutan standar terdiri atas larutan standar primer, yaitu larutan standar yang konsentrasinya dapat langsung diketahui dari berat bahan yang sangat murni dan stabil yang dilarutkan dan volume larutannya diketahui. Idealnya kita harus memulai dengan larutan standar primer. Larutan standar primer dibuat dengan melarutkan zat yang kemurniannya tinggi atau standar primer yang diketahui dengan tepat beratnya dalam suatu larutan yang diketahui dengan tepat volumenya. Apabila titran tidak cukup murni, maka perlu distandarisasi dengan standar primer. Nah, yang kedua itu ada larutan standar sekunder. Nah, larutan standar sekunder yaitu larutan standar yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti, karena bahan yang digunakan untuk membuat larutan tersebut memiliki kemurnian yang rendah dan kurang stabil. Lalu standar yang tidak termasuk dengan standar primer dikelompokkan sebagai standar sekunder, contohnya NaOH, karena NaOH tidak cukup murni atau mengandung air, natrium karbonat, dan logam-logam tertentu untuk digunakan sebagai larutan standar. Maka perlu distandarisasi dengan asam yang merupakan standar primer, misalnya kalium hidrogen, ftalat, asam oksalat, dan lain-lain. Selanjutnya, menjelaskan zat yang memenuhi syarat sebagai larutan standar, yaitu syarat larutan standar primer, kemurnian tinggi atau mudah dimurnikan, misalnya dengan dikeringkan dan mudah dipertahankan dalam keadaan murni. Kemudian zat harus mudah diperoleh atau tersedia dengan mudah. Kemudian zat tidak berubah dalam udara selama penimbangan atau stabil terhadap udara. Kemudian zat mempunyai berat ekivalen yang tinggi. Lalu zat mudah larut dalam air. Nah, jika suatu reagensia tersedia dalam keadaan murni, suatu larutan dengan normalitas tertentu disiapkan hanya dengan menimbang satu ekuivalen atau kelipatan dari satu ekuivalen, melarutkannya dalam pelarut, biasanya air, dan mengencerkan larutan sampai volume yang diketahui. Pada prakteknya, lebih mudah untuk menyiapkan larutan standar tersebut lebih pekat daripada yang diperlukan. Kemudian mengencerkannya dengan air suling sampai diperoleh normalitas yang dikehendaki. Jika N1 adalah normalitas yang diinginkan,
F1 volume setelah pengenceran, N2 formalitas yang tersedia, dan F2 volume larutan pekat yang diencerkan, maka F1 dikali N1 sama dengan F2 dikali N2. Beberapa contoh zat yang dapat diperoleh dengan keadaan kemurnian tinggi, sehingga cocok untuk larutan standar primer diantaranya adalah natrium karbonat, kalium hidrogen ftalat, asam benzoat, natrium tetraborat, asam sulfanat, kalium hidrogen iodat, natrium oksalat, perak, natrium klorida, kalium klorida, iod, kalium bromat, kalium iodat, kalium dikromat, dan arsen 2 oksida. Bila reagensia tidak tersedia dalam bentuk murni, misalnya hidroksida alkali dalam beberapa asam anorganik, maka mula-mula siapkan larutan dengan normalitas mendekati yang diperlukan, kemudian larutan tersebut harus distandarkan dengan cara titrasi terhadap larutan zat murni yang konsentrasinya diketahui. Dengan demikian, kesalahan titrasi akan sesatan-satan lain akan dikurangi atau saling menghapuskan satu sama lain. Beberapa contoh larutan standar sekunder yang harus distandarkan terhadap larutan standar primer diantaranya adalah larutan asam klorida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalium permanganat, amonium tiosianat, kalium tiosianat, dan natrium tiosulfat. 3. Menjelaskan cara membuat larutan standar. Larutan standar dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, larutan standar primer, dan yang kedua, larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan standar yang diperoleh dengan cara menimbang secara akurat zat yang memiliki kemurnian tinggi, sehingga contoh larutan standar asam bisa dibuat dengan cara menimbang kalium hidrogen ftalat KHC8H4O4 disingkat KHP, kalium hidrogen iodat KHIO3 2 kali, atau asam sulfanamat HSO3NH3. Sedangkan untuk larutan standar basa bisa dipakai Na2CO3 atau tris hidroksimetil aminometana CH2OH2 3 kali CNH2 disingkat TRIS atau THAM. Tidak banyak zat yang bisa dipakai sebagai standar primer disebabkan substansi yang bisa dijadikan standar primer harus memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu zat tersebut harus memiliki kemurnian tinggi, artinya jumlah pengotor dalam substansi tersebut tidak boleh lebih dari 0,01 sampai 0,02%. Zat tersebut harus stabil, artinya tidak mengalami degradasi selama pengeringan atau pemanasan dan tidak bersifat higroskopis. Zat tersebut memiliki berat ekuivalen tinggi, artinya dengan berat ekuivalen tinggi maka kita dapat meminimalisasi galat yang terjadi pada saat penimbangan. Tidak beracun dan mudah didapatkan. Beberapa contoh senyawa kimia yang lain yang bisa dipakai sebagai larutan standar adalah arsen trioksida yang dipakai untuk membuat larutan natrium arsenid guna menstandarisasi larutan natrium priodat. Asam benzoat untuk menstandarisasi larutan basa atau tanpa pelarut air seperti natrium etanoat, TBAH, atau alkali metanolat dalam larutan metanol, isopropanol, dan DMF. Kalium bromat untuk menstandarisasi larutan natrium trisulfat, natrium klorida untuk menstandarisasi larutan perak nitrat bubuk yang dilarutkan dalam asam klorida guna menstandarisasi larutan EDTA. Larutan standar sekunder kita dapat menstandarisasi larutannya, yaitu larutan NaOH yang telah kita buat dengan larutan standar primer kalium hidrogen ftalat KHC8H4O4 KHP, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti berapa konsentrasi NaOH yang sesungguhnya. Larutan NaOH ini selanjutnya bisa kita pakai untuk mentitrasi analit asam yang lainnya. Larutan standar yang diperoleh dengan cara menstandarisasi dengan larutan standar primer disebut dengan larutan standar sekunder. Metode yang benar untuk membuat larutan standar primer: yang pertama, timbang senyawa yang akan dibuat sebagai larutan standar primer. Anda bisa menimbangnya dengan menggunakan gelas arloji atau langsung dengan menggunakan beaker. Yang kedua, larutkan dengan sedikit air hingga terlarut semua.
Yang ketiga, pindahkan larutan ke dalam labu ukur dengan ukuran yang sesuai. Jangan lupa bilas beaker dengan aqueous dan masukkan air bilasan ini ke dalam labu ukur. Yang keempat, tambahkan aqueous hingga garis volume labu ukur. Dan yang kelima, kocok labu ukur hingga terbentuk larutan yang sempurna. Yang keempat, menjelaskan tentang pengukuran volume, berat, dan alat laboratorium yang digunakan dalam volumetri. Volumetri sendiri merupakan metode analisis kimia kuantitatif di mana untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dilakukan dengan mengukur banyaknya volume larutan standar yang bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan tersebut. Umumnya larutan standar dimasukkan ke dalam buret, kemudian ditambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan ditentukan atau analit. Proses penambahan larutan standar ini sampai terjadi reaksi sempurna disebut proses titrasi, dan saat di mana reaksi sempurna tercapai disebut saat ekuivalen, saat stoikiometri atau saat akhir teoritis. Saat ekuivalen ini dapat diketahui karena terjadinya suatu perubahan dalam larutan yang dapat disebabkan oleh larutan standarnya sendiri maupun pengaruh oleh larutan indikator yang ditambahkan. Jika banyaknya larutan standar yang digunakan untuk titrasi diketahui, maka banyaknya suatu analit dapat dihitung dengan menggunakan hukum kesetaraan kimia. Dalam praktek hampir tidak pernah tercapai saat titrasi bersamaan dengan saat akhir teoritis, sehingga dalam suatu teori titrasi terjadi kesalahan yang disebut sebagai kesalahan titrasi. Berdasarkan hasil yang terjadi, volumetri dibagi menjadi 3, yaitu titrasi netralisasi, titrasi pengendapan dan pembentukan senyawa kompleks, dan titrasi oksidasi reduksi. Kemudian selanjutnya melakukan perhitungan untuk membuat larutan standar dari zat yang berwujud cair dan juga padat. Yang pertama, zat cair. Cara membuat larutan HCl dalam konsentrasi 1 molaritas dalam 100 ml. Larutan HCl di botol umumnya memiliki konsentrasi 37%. Berat jenis 1,19 gram per mili, berat molekul 36,5 gram per mol. Selanjutnya pada zat padat, cara membuat larutan NaOH atau dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama soda api atau caustic soda. Natrium hidroksida berbentuk pelet, butiran atau serpihan berwarna putih dan tidak berbau. Natrium hidroksida merupakan basa kuat yang memiliki sifat korosif dan higroskopis, mudah menyerap air, sehingga harus hati-hati selama menggunakannya karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Tingkat kelarutan natrium hidroksida dalam air sangat tinggi, dan saat dilarutkan dalam air maka akan melepaskan panas, karena pada proses pelarutan dalam air bereaksi secara ekotermis atau melepaskan kalori. Selanjutnya, membuat larutan standar dan standarisasi. Membuat larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder untuk reaksi netralisasi pada umumnya berupa larutan basa atau larutan asam dari senyawa anorganik. Larutan ini dapat dibuat dengan cara menimbang basa dan mengencerkan larutan asam yang pekat. Lalu, larutan ini distandarkan dengan larutan baku primer. Larutan basa yang umum digunakan sebagai larutan baku sekunder adalah larutan NaOH 0,01 m, sedangkan larutan asamnya adalah larutan asam klorida HCl atau asam sulfat H2SO4 0,1 m. Konsentrasi larutan asam pekat dari HCl adalah 10,5 sampai 12 m, sedangkan untuk asam sulfat H2SO4 adalah 18 m. HCl adalah suatu gas yang kelarutannya dalam air sangat dipengaruhi oleh suhu. Larutan basa yang digunakan sebagai larutan baku sekunder harus larutan basa yang bebas karbonat. Cara membuat larutan ini sama seperti membuat larutan kerja, hanya konsentrasi yang digunakan antara 0,1 sampai 0,25 molar atau N normal. Yang selanjutnya adalah membuat larutan baku primer. Larutan baku primer untuk reaksi netralisasi ini pada umumnya berupa larutan basa atau asam, baik senyawa organik maupun senyawa anorganik. Cara membuat larutan baku primer ini diantaranya adalah: pertama, kita tentukan dulu berapa banyak larutan yang akan kita buat. Zat apa yang akan dibuat menjadi larutan baku primer dan berapa besar konsentrasinya. Contohnya 100 cm3 larutan asam oksalat 0,1 molar. Nah, setelah itu, hitung berapa massa yang harus ditimbang dan siapkan peralatan sesuai yang diperlukan.
Misalnya gelas kimia kecil atau botol timbang, corong pendek, batang pengaduk, botol semprot, labu ukur sesuai dengan volume yang akan dibuat. Keadaan alat ini harus bersih dan siap untuk segera pakai. Kemudian timbang zat sesuai dengan perhitungan dan timbang dengan teliti, sampai 4 desimal, dalam gelas kimia kecil atau botol timbang. Lalu catatlah hasil penimbangan tersebut dengan baik untuk menentukan konsentrasi secara akurat. Yang selanjutnya, siapkan wadah atau labu ukur untuk melarutkan dan pada ujung mulut labu ukur diletakkan corong pendek. Larutkan zat dengan sedikit air dan aduk sampai sebanyak mungkin zat padat tersebut larut. Nah, apabila sudah tidak dapat larut lagi, tuangkan larutan ini ke dalam labu ukur yang sudah siap dan lanjutkan pelarutan sampai semua zat padat terlarut. Kemudian, setelah semua zat padat terlarut, bilas gelas kimia kecil atau botol timbang tersebut dengan air, dan air bilasannya dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, setelah itu, lakukan pembilasan dengan cara gelas kimia kecil atau botol timbang dan batang pengaduk dipegang dengan tangan kiri dan diletakkan di atas corong pendek yang di bawahnya terdapat labu ukur. Kemudian semprotkan air dari botol semprot pada gelas kimia tersebut. Nah, kita harus berhati-hati ketika penyemprotan air, ini jangan sampai airnya terpercik keluar. Lakukan hal ini minimal 3 kali, kemudian letakkan gelas kimia kecil dan semprot batang pengaduknya, kemudian angkat batang pengaduk dan simpan. Bilas juga corongnya sebanyak 3 kali, lalu corong diangkat perlahan-lahan sambil tangkainya dibilas. Selanjutnya, isikan air sampai mendekati tanda batas, lalu keringkan bagian dalam di atas larutan dengan cara kertas hisap. Hati-hati jangan sampai kertas hisap masuk ke dalam larutan. Kemudian, tanda bataskan labu dengan cara meneteskan air dari pipet tetes yang bagian luarnya kering ke atas larutan. Tutup labu dan aduk-aduk campuran dengan cara pegang tutup labu dengan jari dan ujung labu yang lain, kemudian diletakkan pada tangan. Gerakan-gerakan tangan naik turun sebanyak 10 kali, maka larutan baku primer siap untuk digunakan. Lakukan juga pembuatan larutan baku primer untuk larutan boraks. Setelah ditimbang, boraks ini ditambahkan air, kemudian dipanaskan dengan sedikit air sampai boraks larut. Lalu tambahkan lagi sedikit air dan biarkan mendingin, kemudian baru dilarutkan seperti di atas. Kemudian selanjutnya adalah standarisasi larutan baku sekunder. Cara menstandarkan larutan baku sekunder itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan alat-alat untuk melakukan titrasi, diantaranya seperti Erlenmeyer, gelas kimia kecil, kaca arloji, corong pendek, pipet gondok, buret, statip, klem buret, alas yang berwarna putih, tabung reaksi, kartu hisap, larutan indikator, larutan baku primer, dan larutan baku sekunder. Nah, kemudian adalah bilas alat-alat ukur. Buret dibilas dengan larutan baku sekunder, pipet gondok dengan larutan baku primer. Nah, selain itu, lakukan juga pembilasan ini untuk alat-alat bantu yang berhubungan dengan alat ukur tersebut. Misalnya, corong pendek dan gelas kimia kecil itu kan berhubungan dengan buret, maka kita harus bilas dengan larutan sekunder. Sedangkan pada tabung reaksi itu kan berhubungan dengan pipet gondok, maka kita harus bilas dengan larutan baku primer. Selanjutnya adalah isi buret dengan larutan baku sekunder NaOH yang akan ditentukan konsentrasinya. Perhatikan buret dicapit dengan klem buret dan disimpan tegak pada statif. Buret ini harus benar-benar tegak ya. Cara mengisi buret adalah tuangkan larutan baku sekunder dari gelas kimia ke dalam buret melalui corong pendek sampai sedikit di atas batas tertentu. Kemudian buka keran buret dan biarkan cairan mengalir beberapa saat sampai bagian bawah buret terisi penuh. Selanjutnya, keringkan bagian atas buret, kemudian tanda bataskan buret pada volume tertentu, misalnya 0 cm3. Kemudian, selanjutnya adalah pipet sejumlah volume tertentu dari larutan baku primer, misalnya 25 cm3, asam oksalat 0,1 molar,
dengan cara menyedot larutan baku ini menggunakan pipet gondok. Perhatikan cara memipet larutan ini, yaitu ibu jari dari jari tengah itu memegang pipet, sedangkan jari telunjuk dapat bergerak bebas. Kemudian masukkan pipet pada larutan baku primer dan sedot larutan ini sampai melewati tanda batas. Angkat pipet dengan cara ujung pipet ditutup oleh jari telunjuk dan keringkan bagian luar pipet dengan kertas hisap. Tanda bataskan larutan dalam pipet dengan cara membuka ujung pipet yang ditutup telunjuk secara perlahan-lahan. Nah, setelah larutan berada pada tanda batas, ujung pipet ini ditutup kembali dengan telunjuk dan pipet diangkat. Lalu dipindahkan ke Erlenmeyer. Tuangkan isi dari pipet tadi ke Erlenmeyer dengan cara pipet berdiri. Dengan cara pipet berdiri tegak lurus dan Erlenmeyer pada posisi miring dengan sudut kemiringan 45 derajat. Tunggu sampai cairan semua berpindah dan biarkan pipet berada pada posisi seperti semula selama 30 detik. Kemudian angkat pipet dan disimpan dalam tabung reaksi. Bilas pinggiran Erlenmeyer dengan menggunakan botol semprot, lalu teteskan 3 tetes larutan indikator, yaitu larutan phenolphthalein. Yang selanjutnya, lakukan titrasi dengan cara meletakkan Erlenmeyer di bawah buret. Nah, jangan lupa alas untuk titrasi ini harus putih. Keran buret dipegang dengan tangan kiri dan Erlenmeyer dipegang dengan tangan kanan. Buka keran buret dan teteskan larutan baku sekunder ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan baku primer. Sambil Erlenmeyer ini digoyangkan berlawanan arah jarum jam, amatilah terus penambahan larutan ini. Jangan palingkan mata Anda dari paduan alat yang sedang Anda pegang, dan jangan hentikan goyangkan pada Erlenmeyer sampai terjadi perubahan warna dari indikator dan tutup keran dengan segera. Baca volume larutan baku sekunder pada buret, kemudian catat pada buku. Yang selanjutnya adalah tuliskan data ini dalam tabel pengamatan dan berdasarkan data-data yang telah dilakukan tentukan konsentrasi larutan baku sekundernya. Yang selanjutnya adalah standarisasi larutan HCl. Standarisasi larutan HCl dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama larutan baku natrium tetraborat atau boraks, kemudian yang kedua adalah larutan baku natrium karbonat atau Na2CO3. Alat yang digunakan adalah statif dan klem, kemudian buret 25 ml, pipet volume 10 ml, pipet ukur 5 ml, pipet tetes, gelas piala atau gelas beker 50 ml dan 500 ml, kemudian Erlenmeyer 100 ataupun 125 ml. Bahan yang kita gunakan ini adalah HCl pekat sebanyak 37%, boraks, kemudian natrium karbonat, natrium hidroksida, dan indikator MO dan BP. Standarisasi larutan HCl 0,1 molar dengan natrium tetraborat atau boraks. Yang pertama adalah membuat larutan HCl 0,1 molar sebanyak 1000 ml. Ambil HCl pekat 37% sebanyak 9 ml, masukkan ke dalam labu takar 1000 ml yang sebelumnya telah diberi Aquades. Kemudian tambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian kocok hingga homogen. Perhitungannya, membuat larutan boraks 0,05 molar dengan rumus M sama dengan gram per mr dikali V. 0,05 molar sama dengan gram per 381,647 gram per mol dikali 0,1 liter. Gram sama dengan 381,647 dikali 0,1 liter dikali 0,05 molar. Gram sama dengan 1908 gram. Timbang dengan tepat boraks sebanyak 1908 gram, kemudian larutkan dengan Aquades dalam gelas piala 50 ml. Lalu pindahkan larutan ke dalam labu takar, tambahkan Aquades sampai tanda batas, kemudian kocok hingga homogen. Yang selanjutnya adalah membuat larutan indikator methyl orange. Untuk membuat larutan indikator methyl orange ini silakan yang pertama adalah cara standarisasinya. Isi buret dengan larutan HCl 0,1 molar,
Di pipet 25 ml boraks 0,05 molar masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 2 tetes indikator metil orange, kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,1 molar sampai terjadi perubahan warna, yakni perubahan warnanya dari kuning menjadi merah. Lalu catatlah volumenya dan ulangi percobaan di atas sebanyak 3 kali. Cara menghitungnya, reaksi yang terjadi adalah Na2B4O7 plus 2HCl plus 5H2O menjadi 2NaCl plus 4H3BO3. Molar boraks sama dengan 0,05 molar, volume boraks sama dengan 25 ml, volume HCl, volume rata-rata dari 3 kali pengulangan, maka berapa molar HCl? Selanjutnya, penentuan kadar suatu zat. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana melakukan standarisasi larutan NaOH dengan larutan asam oksalat melalui cara titrimetri. Titrasi akan akurat jika dilakukan minimal 2 kali. Nah, untuk menstandarkan larutan HCl dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan larutan baku sekunder yang sudah distandarkan. Nah, setelah kita melakukan hal ini, diharapkan itu kita dapat menentukan konsentrasi larutan asam atau basa yang lainnya dengan cara yang sama pula. Misalnya untuk menentukan kadar asam atau basa yang digunakan sehari-hari, contohnya itu menentukan kadar asam dari cuka. Nah, biasanya bahan yang ingin ditentukan kadarnya ini mempunyai kadar atau konsentrasi yang jauh lebih besar dari konsentrasi larutan baku sekunder yang dibuat. Nah, karenanya perlu penurunan konsentrasi terlebih dahulu. Cara penurunan konsentrasi ini dapat dilakukan dengan cara menimbang bahan dan melarutkannya atau mengencerkannya. Nah, cara penimbangan dan pelarutan dilakukan untuk bahan yang padat atau cair, sedangkan cara pengenceran dilakukan hanya untuk bahan yang cair saja. Cara yang dilakukan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap melakukan pembuatan larutan yang akan dititrasi. Pertama, jika bahan berbentuk cair, dilakukan perlakuan sebagai berikut. Bilas pipet gondok dengan asam asetat atau cuka yang akan diperiksa. Setelah itu pipet 10 cm kubik asam asetat tersebut dan diencerkan dalam labu ukur 100 atau 250 cm kubik. Cara mengencerkan larutan ini adalah sebagai berikut. Larutan bahan dipipet dengan hati-hati seperti memipet larutan baku sampai melewati tanda batas, lalu ditutup, dikeringkan bagian luarnya, dan ditanda bataskan. Jadi diberi tanda batasnya. Lalu cairan dalam pipet dipindahkan ke dalam labu ukur dengan cara pipet dipegang tegak lurus dan labu dimiringkan pada kedudukan 45 derajat. Setelah itu, biarkan cairan mengalir sampai semua turun dan biarkan pipet pada posisi semula selama 30 detik. Bilas bagian pinggir labu yang terkena aliran cairan bahan tadi, lalu isi labu sampai hampir tanda batas. Lalu keringkan labu bagian dalam atas dari labu, lalu tanda bataskan labu dengan cara meneteskan air dari pipet tetes yang bagian luarnya kering ke atas larutan, lalu tutup labu dan aduk-aduk campuran dengan cara pegang tutup labu dengan jari tangan dan ujung labu dengan yang lain diletakkan pada tangan. Gerak-gerakan tangan turun naik sebanyak 10 kali, maka larutan baku primer siap untuk digunakan. Nah, yang kedua, jika bahan berbentuk padat, timbang gelas kimia kecil yang dikeringkan lalu ditambahkan zat yang akan ditentukan sebanyak kurang lebih 5 gram, misalnya soda kue, lalu dilarutkan dalam labu ukur 100 atau 250 cm kubik dan dilakukan seperti membuat larutan baku primer. Lalu, kita masuk dalam tahap kedua, yaitu melakukan titrasi untuk penentuan konsentrasi dari larutan yang telah dibuat tadi. Pertama-tama kita siapkan alat-alat untuk titrasi dan bilas alat ukurnya dengan larutan yang sesuai. Contohnya, buret itu dengan larutan baku sekunder dan pipet itu dibilas dengan larutan bahan yang telah disiapkan tadi. Lalu yang kedua, isi buret dengan larutan baku sekunder dan ingat semua bagian buret harus terisi dengan penuh. Lalu yang ketiga, pipet 25 cm kubik larutan bahan yang telah disiapkan di atas, teteskan larutan indikator, lalu titrasi dengan larutan baku sekunder NaOH sampai terjadi perubahan warna. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.